Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita udah masuk ke video pembelajaran untuk latihan soal yang kedua atau part 2 untuk pembahasan dari soal pembahasan materi dari part 3 dan juga 4. Jadi dirapel jadi satu. Nah, kita langsung aja, kan kita udah dibahas pipa organa, yang terdiri dari pipa organa tertutup dan terbuka, intensitas dan tataran intensitas bunyi, dan juga pelayangan serta resonansi ya. Nah, untuk resonansinya nanti kita juga bisa masukkan. Nah, kita masuk ke pipa organa dulu. Nomor satu, sebuah pipa organa terbuka. Ini terbuka ya. Nah, bedanya nanti terbuka sama tertutup itu adalah perbandingan frekuensi nada dasarnya. Kalau misal terbuka kan cuma 1:2:3. Kalau tertutup kan 1:3:5. Sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang yaitu L sama dengan 60 cm atau sama dengan 60 kali 10⁻². Jika cepat rambat bunyi di udara, V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Tentukan pada saat nada atas kedua atau F2-nya berapa. Kalau F2 itu berarti perbandingannya adalah 3 ya. Oke. Untuk caranya itu masih juga sama. Caranya itu dengan menggunakan, cari terlebih dahulu, di sini udah ada F-nya, berarti nanti udah lebih gampang ya. Berarti nanti F2 sama dengan N plus 1 dikalikan dengan 2L dikali dengan V-nya. Nah, V kayak gini. Nah, berarti udah bisa langsung, karena ini kan lambda ya. Yang lambda, yang satunya adalah V. N-nya berapa? Karena dia nada atas kedua, dengan urutannya dia berarti masuknya ketiga ya, berarti N-nya ya. Jadi kalau nada dasar itu adalah 1, nada atas kedua itu berarti pertama itu berarti 2, nada atas kedua itu berarti 3, dan juga kalau misalnya yang kedua berarti 2. Berarti 3 ditambah 1 dibagi dengan 2 kalikan L-nya adalah 60 kali 10⁻². Ini 340. Nah, ini bisa langsung 3 tambah 1 4 dibagi dengan 120 kali 10⁻² kalikan 340. Nah, ini udah ada. Kita bisa coret di sini, dicoret. Ini 1, ini 30, ini coret nolnya, ini 0. Berarti sama dengan 34 per 3, 3400 per 3 ya, Hertz. Atau kalau misal mau disederhanain, berarti F2-nya sama dengan 113,3. Nah, Hertz. Makanya jelek. Apa-apa. Nomor 2. Sebuah pipa organa tertutup memiliki panjang, ini sama pipa organa tertutup ya, tapi ini L-nya sama dengan 50 cm, berarti 50 kali 10⁻² meter. Cepat rambatnya V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Maka ditanya adalah nada dasar, berarti V0-nya berapa. Terus nada dasar kedua, V2-nya berapa. Nah, kita langsung masuk aja. Untuk V0 berarti yang A ya. Untuk V0 berarti sama dengan N plus 1 dibagi dengan 2L kalikan dengan V. N nada dasar berarti 1 tambah 1 dibagi dengan 2 kali L-nya adalah 50 kali 10⁻², V-nya adalah 340. Jadi langsung 2 per 2 kali 50 kali 10⁻² kalikan 340. Coret 2-nya, nolnya boleh dicoret, 34 dicoret sama 5. Jadinya adalah 6,8. Nah, 6,8 ada nolnya masih di sini 1, berarti nanti frekuensi nada dasarnya adalah 68 Hz. Nah, ini udah ketemu, frekuensi nada dasarnya adalah 68 Hz. Untuk nada atas kedua, nah ini kan tertutup. Untuk tertutup itu beda ya. Untuk tertutup itu adalah F1 banding F2 nih, banding F2 banding F3. Ini itu sama dengan 1:3:5. Jadi ada perbedaan dengan terbuka. Nah, kalau terbuka kan 1:2:3 dan seterusnya. Nah, di sini nanti adalah 1:3:5. Kalau misal ini tanya adalah F2 sama dengan, maksudnya kelipatan ganjil ya. Berarti nanti N plus 1 dibagi dengan 2L kalikan V. Nah, ini kan nada atas yang pertama, nada dasar atas, nada 2. Nah, berarti kan ini yang 1, ini nada dasarnya 1, nada dasarnya 3,
Nada dasarnya ada 5, berarti 5 ditambah 1 dibagi dengan 2L kalikan V-nya. V-nya berarti adalah 340. L-nya 2 kalikan 50 kali 10 pangkat 2 sama dengan ini 6 dibagi 2 kalikan 50 kali 10 pangkat 2 kalikan 340. Nah, ini berarti bisa dicoret. 6 di sini jadinya 3. 5 ini sama kayak tadi, ini jadinya 68. Berarti frekuensi nada atas keduanya adalah 24 18, berarti 204 Hz untuk nada atas yang keduanya. Nah, itu nada atas yang kedua. Selanjutnya kita langsung masuk ke nomor 3. Nomor 3. Nomor 3, sebuah pipa organa, dia terbuka ya, kedua ujungnya memiliki nada dasar dengan frekuensi, nada dasarnya frekuensinya adalah 300 Hz. Tentukan besar. Nah, ini kalau udah ada nada atasnya atau nada dasar gini lebih gampang. Mau nyari nada atas pertama, yang A itu adalah F1 nya berapa, yang B itu adalah F2 nya berapa, yang C itu adalah F3 nya berapa. Kita hemat 4. Yang A berarti F0 banding F1, perbandingannya berapa? 1 banding 2. Ini berarti 300 dibagi dengan F1 sama dengan 1/2. Berarti frekuensi pertama adalah 600 Hz. Nah, sebenarnya 2 kali lipat nih. Yang B sama V0 dibanding dengan F2 sama dengan 1 banding 3. F0 nya berapa? 300 per F2 sama dengan 1/3. Berarti F2 nya sama dengan 900 Hz. Nah, terus yang C V0 dibagi dengan F3 atau 1/4. F0 nya 300, F3 nya kita mau cari 1/4. Berarti F3 nya sama dengan 1200 Hz. Jadi gampang gitu banget, kalau misal tinggal pakai perbandingannya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang, jadi ada panjangnya, L-nya sama dengan 80 kali 10 pangkat min 2 cm. Meter ya, ini udah jadi meter. Sebuah pipa organa tertutup, dia tertutup ya, memiliki panjang sebesar, oh ini perbandingan ya, ini yang LB, ini LT tertutup X kali 10 pangkat min 2 meter. Kita bikin cm semua aja biar sama, nggak apa-apa, karena ini kan sama. Nanti mau cari bagian perbandingan. Jika nada dasar dari pipa organa terbuka sama dengan nada dasar pipa organa tertutup, maka nilai X-nya ada, misalnya nilai L-nya adalah, kita bisa nyari frekuensi nada dasarnya dulu, nada dasar dari si nolnya. Karena dia bilangnya V0T itu sama dengan V0B, maka bisa dimasukkan kalau misal nada dasarnya kan sama-sama 1, ya kan? Sama-sama 1, dia itu kita baca dulu. Bisa kita bikin V0T sama dengan V0B. Padahal untuk nada dasar pipa organa tertutup, nah, oh iya, sedikit kesalahan ya. Nanti bisa dikoreksi dulu. Untuk kesalahannya ini harusnya 2N ya, 2N plus 4L, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Kita ulangi banyak kan nanti. Untuk frekuensi nada dasarnya bisa pakai tertutup dulu, 2N tambah 1 per 4L. Kalau di sini adalah N plus 1 per 2L. Nah, ini sama-sama 1, berarti 2 tambah 1 per 4 kalikan X sama dengan, ini berarti 1 tambah 1 per 2 kalikan 80. Berarti bisa dimasukkan, ini 3 per 4 X sama dengan 2 per, ini 2 nya bisa dicoret dengan 80 ya, coret-coret. Nah, berarti 4X sama dengan 240. Berarti X nya sama dengan 60 cm. Berarti panjangnya X ini adalah 60 cm. Oke, kita sedikit koreksi dulu. Di sini kan tadi ada kekeliruan ya. Kalau misal pipa organa tertutup itu bukan pakai N plus 1 ya. Ini saya koreksi dulu, bukan pakai N plus 1, tapi pakainya 2N plus 1 per 4. Sorry, ini ada kesalahan. Nah, ini saya ambil dulu. Nah, ini kurang teliti ya.
Kita ulangi, yaitu nada dasarnya V0. Nah, V0 nya adalah 2N plus 1 per 4L dikalikan dengan V. 2 kalikan 1 ditambah 1 dibagi dengan 4 dikalikan L nya adalah 50 ya, 50 kali 10 pangkat 2, V nya adalah 340. Berarti di sini dapat 2 tambah 1, 3 per 4 kali 50 kali 10 pangkat 2 dikalikan dengan 340. Ini bisa dicoret di sini, coret-coret, di sini coret-coret 6,8. 6,8 di sini hilang sama sini. Berarti jadinya 68 pas. 68 dibagi dengan 4 itu sekitar 17 kalikan 3, 17 kalikan 3 berarti V0 nya adalah 51 Hz. Nah, V0 nya adalah 51 Hz. Untuk V2 juga sama, 2N plus 1 per 4L kalikan V. Nah, ini berarti 2 dikalikan tadi, kalau 0 adalah 1 itu adalah 3, ini berarti 5, 25 plus 1 dibagi dengan 4 dikalikan dengan L nya 50 kali 10 pangkat 2 kalikan V nya adalah 340. Ini 2, 10, 11 per 200 kalikan 10 pangkat 2 kali 340. Ini kan hilang, 2 coret sama 300. Ini tadi gimana? Ini hilang 2 bagi ini berarti 170 kalikan 11. 170 kalikan 11 berarti 17 berarti ini benar 187 Hz. Gede banget ya selisihnya. Awalnya cuma 51 nanti jadi 1870 Hz. Nah, memang agak panjang nih. Oh, bentar. Ini kan 10,2. Ini berarti bukan 20. Ya, ini udah benar 200. Nah, 200. Jadi ada, kalau misal tertutup jangan lupa ya, jangan sampai kebalik dengan yang terbuka. Kalau perbandingannya juga sama, yang ini tadi 1:3:5. Kalau yang tadinya 1:2:3. Nah, itu untuk pembahasan yang pertama. Saya mau hapus dulu. Oke, baik, kita masuk ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 5 untuk pipa organa tertutup. Nah, diberikan 2 buah pipa organa. Yang pertama tertutup salah satu ujungnya, satu lagi terbuka di kedua ujungnya dengan panjang adalah 30 cm. Jika ada atas kedua pipa organa tertutup, ada atas kedua, berarti F2 nya sama dengan F2T ya, F2T sama dengan F3B, maksudnya terbuka dan tutup, dengan L nya panjang pipa organa dengan LT sama dengan 30. Ini cm ya, cm. Nah, berarti tinggal sama kayak tadi. Di sini 2T, di sini 3P. Nah, berarti nanti 2N plus 1 per untuk V-nya dia nggak perlu ya. Kalau misal V-nya dia itu nggak perlu. Kenapa kok nggak perlu? Karena emang V-nya itu adalah cepat lambatnya di udara. Jadi sama. Tadi ada konstan, jadi nggak perlu dimasukin juga nggak apa-apa. Ini adalah 4. Nah, terus habis itu di sini N plus 1 dibagi dengan 2L, 4L. Ini 2T, kalau misal pipa organa tutup kan berarti 5 ya, 25 tambah 1, ini 4 kalikan 30 sama dengan, ini 3 berarti ini jadinya 4 ditambah 1 dibagi dengan 2 kalikan L. Ini 10, 11 per 120 sama dengan 5 per 2L. Ini tak coret sama sini dulu biar enak, jadinya 60. 11L sama dengan 60 kalikan 5. Nah, 60 kalikan 5 berarti L nya sama dengan 300 dibagi 11. Nah, 300 dibagi 11 itu kira-kira berapa ya? 2 ya, udah lah. Itu berarti sekitar 300 dibagi 11. Kita coba bagi aja, kita cepatkan. 11 ini berarti 2, 22 ini 80. Ini berarti 7, ini 77, ini 3, koma 30, ini 27,2. Nah, berarti L nya sama dengan 27,2 cm. Nah, itu untuk yang nomor 5. Nah,
Nomor 5 udah ketemu 27,2, dan itu adalah untuk semuanya tentang pipa organa yang tertutup. Nah, sama terbuka, maksudnya dua-duanya bisa dihubungkan. Oke, kita lanjut untuk yang intensitas dan juga taraf intensitas bunyi. Nomor 6. Taraf intensitas pada suatu jendela terbuka yang luasnya TI-nya sama dengan 60 dB desibel dengan luasnya sama dengan 1 meter kuadrat. Jika harga ambangnya I sama dengan 10 pangkat min 16 watt per centimeter kuadrat, nanti centimeter kuadratnya jangan lupa jadi meter kuadrat, berarti jadi 10 pangkat min 4, semakin naik ke atas berarti jadi 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nah, kalau udah jadi 10 pangkat min 12 per watt meter kuadrat, selanjutnya bisa dimasukkan. Yang dicari adalah dayanya atau P-nya. Jadi P rata-ratanya itu berapa? P rata-rata sama dengan ini. Bisa kita masukkan dengan lewat TI-nya. T ini gaya ambang ya, maksudnya intensitas ambang ya. Kalau misal dia masuknya pada intensitas ambang, berarti masuknya I0 bukan I-nya. Nah, sementara untuk nyari intensitasnya kita pakai I-nya aja atau intensitas dari bunyinya. Selanjutnya kita masukkan di sini adalah TI sama dengan 10 log I per I0-nya. Nah, terus habis itu TI-nya berapa? Nah, di sini kita masukkan TI-nya adalah sekitar 60 dB. 60 ini 10 log I-nya kita cari, I0-nya adalah 10 pangkat min 12. Nah, untuk penjumlahan kayak gini atau pembagian untuk intensitasnya kita bisa masukkan, bisa dijabarin untuk logaritmanya jadikan 2 aja. Jadi kalau misal pecahan itu bisa dijadikan 2 untuk logaritmanya, yaitu jadi seperti ini, 60 sama dengan 10 log I ditambah 10 log I0 ini 12. 10 log 10 pangkat min 12. Nah, ini sebenarnya untuk pembagian berarti ini dikurangi, sorry. Nah, berarti ini 60 sama dengan 10 log I dikurangi dengan I min 12 ya, berarti jadi 12 tambah 12. Berarti 60 dikurangi 12 sama dengan 10 log I. Nah, ini 60 kurangi 12, 8, 15 jadi 48, 10 log I-nya. Nah, untuk I-nya kan 10 pangkat X, 10 pangkat X-nya adalah 10,8, berarti bisa dimasukkan I-nya sama dengan 48. Nah, untuk setelah itu udah ketemu 48, selanjutnya kita bisa masukkan P rata-ratanya. P rata-rata dari I sama dengan P rata-rata dibagi dengan A-nya. Nah, sama dengan I-nya udah tahu 48, P-nya kita mau nyari, A-nya adalah 1, berarti P sama dengan 48 watt. Nah, ini udah ketemu ya, P sama dengan 48 watt. Udah. Selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Masuk ke nomor 7. Sebuah sumber bunyi mempunyai dayanya P sama dengan 100 watt. Dia punya P-nya sama dengan 100 watt. Seorang berada jarak R-nya sama dengan 10 meter dari sumber. Jika 10 sumber bunyi N-nya sama dengan 10 buah, maka taraf intensitasnya berapa? TI-nya berapa? Kita cari dulu ya, karena nanti kan TI sama dengan 10 log I per I0 ini ya. Nah, 10 I per I0. Nah, berarti kita cari dulu I-nya yang atas, karena I0 ambang bunyi batasnya adalah 10 pangkat min 12. Ini berarti I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Nah, ini agak panjang ya, 4 pi R. IP-nya adalah 100 dibagi dengan 4, karena ini nanti ada 10 buah ya, saya langsungkan kalikan 10 aja. 4 kalikan pi R-nya, R kuadratnya adalah 10 kuadrat. Nah, nanti hitungannya agak banyak ya, hitungannya agak banyak, yaitu sekitar 100 yang bisa ditulis di sini. Ini 10, berarti nanti 10 bagi 4, 10 bagi 4 itu berarti sekitar 5 per 2. 5 per 2 itu berarti 2,5. 2,5 per pi. Nah, 2 per 5 per pi, pi nya adalah 3,14 ya.
P-nya adalah 3,14. Nah, itu bisa masukkan di sini 10 log 2,5 per 3,14, 2,5 per, langsungkan aja ya, 3,14 kali 10 pangkat min 12. Kalau I0-nya nggak diketahui, masukin aja 10 pangkat min 12. Nah, ini nanti untuk sisanya berarti untuk 10 log-nya ini 2,5 per 3,14 kali 10 pangkat min 12 ini silahkan di kalkulator aja. Nah, ini di kalkulator nanti bisa ketemu sendiri ya hasilnya berapa, karena memang hasilnya nggak bagus. Kalau misalnya hasilnya nggak bagus itu boleh kok pakai kalkulator. Nah, kalau misalnya hasilnya gampang nanti dia bisa langsung pakai perhitungan biasa. Nah, sebentar ini papan tulisnya penuh, saya hapus dulu. Oke, kita langsung masuk ke nomor 8. Nomor 8. Taraf intensitas sebuah mesin adalah TI-nya sama dengan 60 dB. Ini untuk sebuah ya. Jumlah sumber bunyi yang dibutuhkan untuk mendapatkan 80-nya. Berarti TI sama dengan 80 dB. Ini ditanya adalah gimana sih N-nya berapa? N-nya berapa? Nah, ini kan bisa pakai TIN sama dengan TI tambah 10 log N. Nah, bisa pakai langsung 10 log N. TIN-nya adalah 80, ini adalah 60 tambah 10 log N. 80 kurangi 60, 20 tambah 10, sama dengan 10 log N. Ini berarti coret ke sana, berarti log N sama dengan 2. Nah, berarti log N berapa kalau sama dengan 2? Berarti N sama dengan 100. Nanti kalau ini pakai aturan logaritma ya, jadi kalian bisa ngecek sendiri untuk aturan logaritmanya. Kalau ini kan berarti nanti 10 per 10 log 10 pangkat 2, karena di sini 2-nya turun di sini. Berarti N-nya adalah 10 pangkat 2 atau 100. Kita masuk nomor 9. Pada jarak 3 meter dari sebuah ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50. Pada jarak 30 sumber ledakan terdengar bunyi dengan taraf intensitas, berarti R1-nya sama dengan 3, R2-nya sama dengan 30 meter. Nah, di sini dia ketemu 50 dB. Kalau misal dari sumber ledakan terdengar bunyi, kalau misal ini dia ketemu berapa? Nah, kalau misal yang pertama itu dia adalah 3 meter, dia 50 dB. Kalau misal 30 meter itu berapa? Ini langsung pakai ya. TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log R1 per R2 kuadrat. TI1-nya berapa? TI2-nya cari ya. 50 tambah 10 log 3 per 30 kuadrat. Nah, berarti langsung sama dengan 50 plus 10 log 9 per 900. Nah, berarti 50 tambah 10 log 1 per 100 atau 10 pangkat min 2. 50 tambah 10 kali log 10 pangkat min 2. Min 2 nya turun ya, jangan lupa. 50 plus 10 kalikan min 2. 50 kurangi 20, berarti TI2 nya sama dengan, kuranginnya 30 desibel. Nah, meskipun dia makin jauh ya, makanya makin jauh maka pendengarannya akan semakin berkurang juga. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, taraf intensitas bunyi sebuah mesin rata-rata adalah TI1-nya, kalau satu aja adalah 50 dB. Kalau misal N-nya sama dengan 100, berarti TIN-nya berapa? Nah, atau TI untuk 100-nya berapa? Sama kayak caranya ini, berarti TI 100 sama dengan TI 1 tambah 10 log N. Nah, TI 1-nya itu sama dengan 50 tambah 10 log 10 kuadrat. Berarti 50 tambah 10 kalikan 2, berarti TIN-nya TI 100, 50, 20, berarti jadi 70 desibel. Nah, itu nomor 10. Jadi kita udah dapet 10 nomor, tinggal 3 nomor untuk pelayangan dan resonansi. Kita masuk ke nomor 11. Dua garpu tala dengan frekuensi masing-masing adalah 440 Hz. Dengan berarti ini kita tulis dulu, F1 sama dengan 440 Hz, F2 sama dengan 442 Hz. Dibunyikan bersama-sama. Layangannya berarti FP-nya berapa?
Sebenarnya untuk layangan ini biasanya digunakan untuk persamaan pada efek Doppler. Efek Doppler kan ada frekuensi pendengar dan juga frekuensi sumber, ya kan? Nah, itu bisa dipakai sebenarnya dua-duanya. Nah, ini untuk frekuensi layangan, jangan lupa pakai F1 min F2. Ini pakai mutlak ya, karena emang biar hasilnya itu selalu positif. Nah, itu sama dengan 2 Hz. Nah, jadi layangannya udah ketemu 2 Hz aja. Nah, ini untuk nomor 12. Garpu tala A dan B memberikan 4 layangan tiap detik. Sedangkan garpu tala A dan C memberikan 3 layangan tiap detik. Dan untuk garpu tala B dan C, kita cari dulu A dan B. Ini FP sama dengan FA min FB sama dengan 4. Nah, kita bisa, terus habis itu yang kedua dicari A dan C. Berarti kita bisa masukin, berarti ini 4 sama dengan FA min FB. Nah, terus habis itu yang selanjutnya FP sama dengan FA min FC. Nah, ini sama dengan 3 sama dengan FA min FC. Nah, ini kan yang nggak ada, itu yang mau dicari adalah FBC. FBC berarti kita bisa balikin aja. Di sini adalah cari FA-nya, berarti 4 min B plus FB sama dengan FA. Ini kan boleh dimasukin nanti. Nah, kita boleh masukin di sini pakai pelayangan F pelayangan untuk FB kurangi FC. Nah, ini sorry, ini biar enak kan, FB-nya aja ya, karena ini kan mau dicari FB sama dengan FA min 4. Nah, ini kita masukin di sini. FP-nya berapa? Kita mau nyari. Berarti FP-nya FA kurangi 4 dikurangi FC-nya, kita biarin dalam FA, berarti nanti berubah jadi FC sama dengan, kita taruh samping aja biar enak. FB sama dengan FA min 4, FC sama dengan FA min 3. Nah, FA plus 3. Ini karena ada minusnya ya, jangan masukin. Berarti FP-nya sama dengan, ini bisa diulangi, min 4 min 3. Jangan lupa ini mutlak ya. Min 4 ditambah 3 atau min, kalau ini adalah 1 Hz. Nah, ini udah ketemu. Nomor 12 adalah 1 Hz. Itu untuk nomor 12. Nah, ini udah full lagi nih. Kita lanjut ke nomor 13. Tapi sebelum itu saya hapus dulu ya. Oke, kita masuk ke nomor 13. Nomor terakhir untuk pembahasan ini. Resonansi pertama sebuah tabung kolom udara terjadi pada saat panjang tabungnya adalah 15 cm. Berarti ini L-nya, L sama dengan 15 cm. Untuk N sama dengan 1 ya. Panjang gelombang bunyinya berapa? Nah, panjang gelombang bunyinya kita bisa masukin Ln sama dengan, ini banyak ya yang ditanya, ada panjang gelombang, ada panjang kolom udara saat resonansi kedua, ketiga, kolom udara saat terjadi keempat, dan juga frekuensinya. Ini kita mau nyari Ln dulu. Ln nya itu berarti sama dengan 2N min 1 kalikan 1/4 lambda. Karena ini kan yang A ya, karena ini kan 1/4, berarti jangan lupa 2 kalikan resonansi yang pertama, 1 kurangi 1 1/4 lambda. Ln nya berapa tadi? 15. Nah, 15 sama dengan 2 kurangi 1 2 kurangi 1 0. Ini jadinya 0. Nah, ini kan aneh jadinya. Resonansi pertama pada tabung ini, oh enggak, 0. 2 kurangi 1 yaitu 1 ya, 1/4 lambda. 1 2 mau kesini. Lambdanya sama dengan 60 cm. Nah, ini kan ketemu lambdanya sama dengan 60 cm. Selanjutnya yang B, kolom udara saat resonansi kedua. Oke, berarti Ln sama dengan 2N min 1 kalikan 1/4 lambda. 2 kalikan, ini berarti 2 ya, resonansi kedua. 2 kalikan 2 kurangi 1 1/4 lambdanya adalah 60. 4 kurangi 1 3, berarti 3/4. 3/4 kalikan 60, 60 kalikan 4 itu jadinya 15 ya. 15 kalikan 3 berarti L2 sama dengan 45 cm. Terus yang C, panjang kolom udara saat 3, berarti Ln sama dengan 2N min 1 1/4 lambda.
Ini berarti 2 kalikan 3, kata ini maunya 3 ya. Kurangi 1 kalikan 1/4 kali lambdanya tadi 60. 6 kurangi 1 5/4 kalikan 60. 60 bagi 4 15 kalikan 5 73. Berarti 73 cm. Yang D saat resonansi keempat, ini isinya tinggal resonansi aja. L4 sama dengan 2N kurangi 1 kalikan 1/4 lambda. Nah ini berarti tinggal langsung 2 kalikan 4 kurangi 1 1/4 lambda. Berarti 9/4 kalikan 60 atau L4 nya sama dengan 15 kalikan 9 45 135 cm. Yang terakhir yang E, frekuensi bunyi jika cepat rambat bunyi adalah 340. Berarti langsung ya. Berarti V sama dengan lambda kalikan F. Ini 340, ini tadi adalah 60 kalikan F. Ini coret. Berarti F nya 34 dibagi 6/6. Nah berarti kata sini aja ya. Frekuensi sama dengan 34/6 sama dengan ini berarti nanti 5,6 Hz. 5,6 Hz. Nah itu udah untuk latihan berupa resonansi dan pelayangan. Jadi udah semuanya insya Allah gampang-gampang. Nah kalau misal ada yang mungkin saya ada kekeliruan atau mungkin ada yang miss saya dalam pengerjaan, mungkin bisa didiskusikan dan dikomentari. Jadi mungkin mau uji ketelitian kalian juga, mana sih yang sebenarnya ada kesalahan, mana sih yang sebenarnya yang ada kekurangan. Nah itu bisa sambil diskusi buat ngecek sih sebenarnya kalian itu melihat semuanya apa enggak, kayak gitu kan. Buat ngecek juga, buat koreksi juga. Kalau misal koreksi udah, nanti silahkan kalian bisa komentar selanjutnya. Jadi kita bisa sama-sama belajar dua-duanya, baik dari segi video ini ataupun dari kalian juga. Nah jadi itu sudah semuanya untuk bab terakhir pada gelombang bunyi. Nanti insya Allah kalau misalnya kita pertemuan secara offline, kita bisa belajar mengulangi lagi materinya biar makin jelas, makin paham, makin kuat. Nah jadi sudah untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.